Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ide. Kita jumpa lagi di acara Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Ya, Sobat Ide, hari ini kita lagi-lagi kedatangan tamu nih. Tidak satu, tidak dua, tapi tiga. Ada tiga orang narasumber yang nanti kita akan sharing dan berbagi. Hari ini akan berbicara mengenai program yang akan diluncurkan atau mungkin telah diluncurkan barangkali ya. Yang pertama adalah Pak Dedaman, pajak daerah Depok dalam genggaman, dan kemudian juga ada program dari Samsat ataupun dari P3DW wilayah 1 Cinere dan wilayah 1 Depok dan juga Cinere. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Nanti akan kita kupas lebih dalam. Oke, langsung saja kita akan kenalan ya dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Yuli Puspita Anggraini. Ya, selamat siang, Bu. Siang apa pagi ya? Ya, pagi apa siang? Sama pagi terus. Ya, pagi gitu. Pagi. Luar biasa. Ya. Nah, Ibu Yuli Puspita Anggraini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah 1 dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Betul ya, Bu ya? Siap, betul. Bukan di Bapeda ya, Bu ya? Tapi di BKD ya? BKD, namanya masih BKD. Oh. Nah, yang selanjutnya ada Ibu Nih Sri Murni SHMSI. Ya, beliau adalah Kepala P3DW Cinere. Assalamualaikum, pagi. Ya. P3DW itu kan berarti Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok 2 Cinere. Teman-teman mungkin agak asing kalau P3DW ya. Terkenalnya Samsat Cinere. Terkenalnya Samsat Cinere. Yo, yang wilayah Sawangan, Bojong Sari, Limo ya, Cinere. Kemudian ada juga Kepala P3DW Depok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Iya. Beliau Yosep Muhammad Zuanda SSTP MSI. Betul ya? Betul. Saya manggilnya Kang apa Bang apa ini? Abang. Bang Yos. Bang Yos. Ibu Yuli kan Kepala Bidang Pajak Daerah 1 nih, Bu. Betul. Boleh dong di-sharing sebetulnya membidangi apa aja nih? Tupoksinya berkaitan dengan apa nih? Ya, untuk rekan-rekan Ide ketahui bahwa di BKD itu ada 2 bidang pajak. Oke. Yang pertama adalah bidang pajak daerah 1, itu membawahi hotel, restoran, pajak parkir, hiburan, dan pajak penerangan jalan. Bidang pajak daerah 2 itu membawahi PBB dan BPHTB. Oke. Nah, kalau saya yang 7 bidang tadi. Berarti Ibu yang di luar PBB dan BPHTB Di luar ya? selain PBB dan BPHTB. Nah, sekarang kalau pajak yang dibayarkan oleh teman-teman Sobat Ide nih, warga Depok, itu sebetulnya larinya kemana aja tuh, Bu? Maksudnya pengelolaannya seperti apa gitu? Yang pasti tidak ke petugas. Tidak ke petugas. Itu, ya. Itu yang penting ya? Itu yang penting. Harus masyarakat ketahui bahwa kami petugas tidak lagi menerima pembayaran secara langsung, tetapi wajib melalui bank-bank atau tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Vendor yang sudah bekerja sama ya. Vendor untuk kemudian disetorkan kepada bank RKUD. Oke. Itu. Termasuk juga untuk pembayaran PBB dan BPHTB Betul. juga ya. Semua jenis pajak tidak boleh diterima oleh petugas. Langsung. Ya. Kalau ada yang menerima secara langsung, silahkan dilaporkan. Betul ya. Terima kasih. Nah, kita sekarang ke P3DW nih, ada Bu Nih, ada juga Bang Yosep, Bang Yo. Ada 2 nih, P3DW Cinere, ada P3DW Depok 1. Nah, apakah di semua daerah Samsat itu pengelolaannya ada 2, masing-masing ada 2, atau memang berdasarkan apa nih? Kalau tidak di semua daerah ada bagi 2 ya. Tergantung mungkin itu potensinya besar. Jadi dibagi model di Bandung, Kota Bandung itu ada 3. Kabupaten Bandung 2 itu potensinya besar. Jadi kalau dikelola oleh satu Samsat mungkin ya satu P3DW terlalu banyak seperti itu. Berarti tergantung dengan potensi ya, Iya. potensi wajib pajaknya ya. Iya.
Berarti Depok kalau ada 2 berarti banyak dong ya? Depok ada 11 kecamatan, tapi potensinya luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Kalau dibandingin daerah lain mungkin cuma Iya. 1 ya, Depok 2 alhamdulillah nih. Berarti nah kalau pajak kendaraan itu kan pajak provinsi nih. Ya. Nah, benefit yang nanti akan dirasakan oleh warga Depok itu seperti apa Bu? Benefitnya kami pengelolaan pajak di bidang kendaraan ini ya, pajak kendaraan bermotor. Tentunya nanti ada dana bagi hasilnya dengan Dana bagi hasil. Pemkot Kota Depok. Jadi sekian persen masuk provinsi, sekian persen Masuk ke masuk Kota Depok. Depok. Tentunya akan digunakan untuk pembangunan Kota Depok sendiri. Oh, gitu. Kang Yosep mau nambahin nggak? Ya boleh sedikit nih ya. Sudah lengkap dari Bu nih. Nanti saya ingin lebih mengenalkan apa sih P3DW itu ya. Karena pasti sedikit asing di telinga sobat ide Sobat semua ide, ya. gitu. P3DW ini adalah UPT. Kalau di OPD atau SKPD Pemkot Depok itu biasanya dinas punya UPT. Nah, UPT ini ada yang ditempatkan di unit-unit layanan. Nah, P3DW ini adalah UPT-nya Bapenda Provinsi Jawa Barat. Oke. Jadi Samsat itu kami berkantor di Samsat. Samsat itu ada 3 institusi di dalamnya, ada kepolisian, ada Pemdanya itu provinsi yaitu Bapenda yang disebut P3DW tadi, ada yang bertanggung jawab mengenai jaminan kecelakaan lalu lintas yaitu Jasara Harja. Nah, seperti apa tugasnya? Ada 5 target atau jenis pajak yang dikelola. Oke. Salah satunya adalah pajak kendaraan. Motor ya. Ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama, ada pajak rokok, ada pajak air permukaan, dan juga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan target kita tahun ini 1,1 triliun untuk Kota Depok 1. Di Cinere kurang lebih 500 plus 5 jenis pajak tadi. Artinya cukup signifikan. Dari 1,7 triliun atau 1,8 triliun itu akan berapa yang masuk nanti ke Pemkot Depok? Itu kurang lebih yang tahun lalu di posisi hampir 0,5 triliun. 500 miliar ya. 572. 572 miliar. Artinya pemerintah provinsi yang ada di Samsat ini melayani pajak sobat ide semua membayar pajak, tapi nanti akan dikembalikan lagi bagi pembangunan Kota Depok yang kita cintai ini. Oke. Yang real saja langsung masuk DBH, masuk ke kas anggarannya APBD Kota Depok itu 0,5 triliun lebih. Ya. Itu belum yang menjadi yang disepakati di musrenbang kita atau di APBD kita berupa bantuan keuangan nanti dari gubernur atau provinsi, belum juga mekanisme hibah atau bantuan sosial atau bahkan SKPD kita, misalkan ada jalan provinsi, ada pembangunan fisik atau non fisik, atau juga mungkin Bapak Ibu tahu ada sekolah-sekolah SMA, SMK negeri. Nah, itu juga di luar yang 0,5 triliun tadi. Masih ada lagi ya. Jadi signifikan tambahan itu. yang Ya, Oke, nah jadi gitu ya Sobat Ide, bahwa sebetulnya pajak yang Sobat Ide bayarkan itu nanti akan kembali lagi kepada Sobat Ide ya, dalam format program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Misalnya bisa untuk dipakai bangun underpass yang baru-baru tuh kan, itu dari pajak Sobat Ide juga itu. Kemudian ada bangun flyover ya kan, rumah sakit, jembatan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ruginya kalau Sobat Ide justru dengan membayar pajak, Sobat Ide juga mendukung program pembangunan yang ada di Kota Depok. Nah, sekarang kita lanjut ke Bu Kabid nih, Bu Yuli nih. Saya
dapat info ada program namanya Pak D Daman. Itu Pak D punya siapa itu kira-kira? Harusnya Encang Daman ya. Ya Pak Ahmad nih Sobat Ide. Pak D Daman itu singkatan dari Pajak Daerah Depok dalam Genggaman. Kenapa sih dalam Genggaman? Karena kita bisa mengakses lewat HP. HP itu kan biasanya udah lebih-lebih kayak pacar ya Pak. Iya. Tiap hari dipegang, Kalah kemana pacar saja ya? dibawa. Ya pacar juga kalah. Saya mau bilang gitu tapi takut ada yang marah nanti. Oh, gitu. Ya, itu adalah sebenarnya itu program untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak. Nah, saat ini memang baru kepada jenis pajak restoran. Restoran. Kenapa baru restoran? Karena alat ini, app restoran itu syaratnya adalah yang sudah terintegrasi dengan database pajak kami. Oke. Nah, jadi ada namanya alat tapping. Itu Tapping. adalah alat perekam omset secara online yang terintegrasi dengan sistem kami. Nanti Sobat Ide bisa cari restoran yang ada yang sudah dipasang tapping, nah bisa ikut program Pak Didaman di situ. Gitu. Itu apa sih Pak Didaman itu? Itu adalah program untuk ini memberikan hadiah kepada masyarakat. Reward. Ya, reward kepada Apresiasi. masyarakat Oke. selaku subjek pajak yang sudah makan. Kemudian kita berikan hadiah, tapi harus di-download dulu akunnya. Oke. Ada di Play Store Pak Ahmad. Oh gitu ya. Oke, Oh jadi kalau warga Depok nih mau mendapatkan peluang mendapatkan hadiah gitu ya, reward tadi Iya, harus download dulu di Play Store. download dan juga harus makan ya di resto ya. Oh iya dong. Kalau nggak makan dia Jangan nggak dapat cuma poin numpang ya. foto, iya. Jajan dulu. Jajan Jajan dulu. dulu. Nah ini kan terhadap resto-resto yang sudah dipasang tapping box tadi ya. Tapping box namanya, Alat iya. perekam data transaksi gitu Secara ya. online. Nah kira-kira ada berapa sih resto di Depok ini yang sudah memasang tapping box? Saat ini kurang lebih ada 176. 176. 176, baru sedikit karena Sedikit memang ya? harus ada alatnya itu, gitu. Nah, warga Depok nih, Sobat Ide yang mau tahu misalnya yang dipasang tapping kan dia mau nih, aduh mau makan nih, tapi karena ada program Pak Didaman tuh kayaknya mau nyari yang resto bertapping box itu dapat infonya dari mana ya dia? Nah itu ada nanti bisa dilihat di IG-nya pajak daerah atau di IG-nya BKD Kota Depok. Oke. Kemudian juga kalau mau lihat di TKP langsung itu ada standing banner yang sudah kami pasang di restoran masing-masing. Jadi bisa lihat itu ada di situ. Oke. Nah kalau boleh tahu nih hadiahnya apa aja sih Bu? Kasih tahu nggak ya? Ini abis dari sini, Takut banyak saingan saya. abis dari sini kayaknya saya mau langsung ke resto ini. Jajan ya. Jajan. Insya Allah pemerintah Kota Depok menyediakan mobil. Waduh. 3 motor insya Allah. Mobilnya mobil apa nih? Mobilnya Bukan mobil ini ya. bukan mobil beneran. Oh Mobil gitu ya. beneran. Yang jelas roda Iya. 4 ya Bu. Roda 4, iya. Kalau roda Biasa. 6 masih kebanyakan. Nah, makanya Sobat Ide, kalau kalian nih mau jajan, silakan pilih resto atau tempat makan lah ya, tempat makan yang sudah bertapping box, Sudah supaya bertapping punya box. kesempatan untuk dapetin mobil, Iya. gitu ya. Ada mobil, ada Motor, dan ada hadiah lainnya. hadiah lainnya, ada sepeda mungkin ya. Insya Mungkin. Allah. Tapi harus punya akun dulu, Bang Ahmad. Iya, Jadi kalau udah download aplikasi, kemudian jangan lupa registrasi dulu. registrasi. Registrasi dulu itu pakai nick. Ya, itu kenapa pakai nick? Takutnya kayak nama Ahmad tuh kan banyak. Banyak, pasaran ya. Pasaran. Bukan saya yang bilang. Ahmad tuh yang mana ya? Ini Bang Mehmet loh. Bang Mehmet, oh salah ya. Ya, nanti harus registrasi dulu, kemudian pakai nick biar nggak ketuker Bang Ahmad. Iya. Jadi nanti setelah itu baru login. Dan bisa makan itu berkali-kali. Jadi nggak satu akun, satu voucher nggak. Jadi kalau Mbak Ahmad banyak uang, makan berkali-kali di berbagai restoran tadi, vouchernya pun berkali-kali. Dan Oke. tidak ada minimum transaksi. Oh. Jadi kalau Bang Ahmad cuma numpang jajan es teh 10.000, kesempatannya sama dengan yang jajannya mungkin satu Oh, grup 1 gitu. juta. Ya, Ya, jadi sobat podcast nggak usah takut-takut mau jajan cuma sedikit, tetap kesempatannya kita berikan yang sama. Kesempatan yang Gitu. sama ya. Yang penting jajannya di tempat yang bertapping box. Betul. Berarti kalau gitu saya nanti mau jajan, beli es teh nih, udah dibayar, nanti beli Beli lagi lagi. Oh. cireng gitu ya, bayar beli lagi itu. Yang penting Bisa dapat begitu ya. itu. Yang penting kan Bisa. banyak. Waduh, Semakin banyak transaksi, semakin waduh, saya peluangnya. ngasih trik nih. Gak apa-apa lah ya, sobat itu Tapi- bisa dapat satu trik. Iya, tolong jangan dikasih tahu yang
yang lain ya. Oke. Jadi kita aja. Beli cireng 5, jangan Satu langsung stroke. 5. Jangan Sekali. kalau bisa dipotong dulu ya. Oke. Coba kita nanti beralih lagi nih dari Samsat dari bidang pajak 1. Nah, saya juga dapat informasi nih Ibu Kapus dan Pak Kapus ya, bahwa ada program yang kayaknya keren juga nih yang telah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini adalah Bapenda Provinsi Jawa Barat. Kira-kira program apa, Bu? Kebetulan 2 bulan ini ya, kemarin di launching tanggal 3 Juli sampai tanggal 31 Agustus 2023 kami ada program bebas denda BBNKB 2 dan yang untuk nunggak pajak sampai 7 tahun itu ada diskon, bayar pajaknya hanya 3 tahun saja. Jadi kepada warga, ayo gunakan kesempatan ini. Apa itu BBNKB 2 bebas? Nanti mungkin Pak Yosep deh yang ngejelasin. BBN 2 itu adalah bahasa umumnya adalah beli kendaraan langsung dibalik namakan oleh nama sendiri. Nah, itu ada bea balik namanya atau pajaknya itu dihapuskan. Oh, dihapuskan. Gratis ya? Gratis. 1% dari Jadi, nilai NJKB ya. Itu loh biasanya itu dan itu digratiskan. Fungsinya apa? Banyak, ada 7 nih. Yang satu, pertama legalitas kepemilikan kendaraan bermotor lebih pasti. Iya. Kemudian mempermudah persyaratan administrasi pembayaran PKB karena sudah nama sendiri kan, Pak. Nggak nama ini, nggak nyari lagi KTP, aduh nggak ada KTP nih. Nah, ini yang kedua nih mempermudah administrasi pembayaran PKB. Ketiga, bisa memanfaatkan banyak kemudahan inovasi layanan Samsat tadi. Bisa bayar di mana saja, kapan saja melalui mobile phone, mobile banking atau handphone. Yang keempat, mempermudah penemuan kembali apabila dokumen SNK BPKB hilang. Karena kalau hilang kan yang menemukan di jalan ada alamatnya di situ. Nah, kalau udah nama kita pasti dikembalikan ke alamat pemilik. Tapi kalau belum dibalik nama agak sulit. Masih pemilik nama lama ya? Iya. Kelima, mempermudah klaim asuransi kecelakaan amit-amit ya Pak. Bapak bisa dapat 50 juta. Tapi jangan deh saya mah. Yang lain aja. Yang lain juga jangan. Gitu. Itu asuransinya lebih cepat. Keenam, menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain karena kita tahu perlakuan kendaraan ini di negeri kita khusus karena dianggap bisa selain privacy milik pribadi, kemudian bisa saja digunakan untuk pelanggaran hukum. Nah, kita tahu pidananya banyak sampai yang lebih jauh sampai ke yang bawa bom gitu ya. Itu bisa bawa karena menggunakan kendaraan. Nah, itu juga kalau nama kitanya belum dibalik nama atau belum diblokir, itu nanti ada konsekuensi hukum. Selain kita sudah teman-teman Polri memberlakukan F-play. Jadi kalau kendaraan kita dijual nggak buru-buru diselesaikan administrasi balik namanya, itu bisa saja ke foto dan tilangnya masuk ke HP kita atau ke alamat rumah kita posnya. Dan itu juga harus diklarifikasi. Nah, daripada gitu segera balik nama. Yang ketujuh, kontribusi positif dalam program pembangunan di Jawa Barat. Contoh, kita beli kendaraan wilayah DKI. Nah, Pak Ahmad mobilnya berapa? 5 nih. Yang atas nama Pak Ahmad cuma 1. Nah, yang 4 ini ketika beralamat di Jakarta, maka Pak Ahmad bayarin pajak. Pajaknya masuk Jakarta. Nah, jadi bagi hasilnya nggak balik ke Depok untuk dimanfaatkan oleh teman-teman Pemkot membangun Depok. Karena nanti bagi hasilnya pajaknya masuk ke Jakarta, padahal yang bayarin orang Depok. Aduh, sayang banget gitu. Jadi kan kayak tinggal di Depok, tapi KTP-nya masih Jakarta, beli mobil ininya Jakarta berarti ya kan? Alamat Jakarta nih. Iya. Padahal sehari-hari tinggal di Depok, menikmati jalan yang dibangun dari pajak Depok gitu ya. Betul. Tapi kontribusinya malah masuk ke Jakarta gitu. Kalau sangat cinta sama Depok gitu ya. Harusnya kita balik namakan segera. Manfaatnya banyak tadi. Dan yang kedua programnya itu adalah bagi sobat ide yang tidak membayar pajak atau kebetulan ada mobil koleksi gitu, sudah belasan tahun gitu, bertahun-tahun tidak bayar pajak. Kalau bayar pajak
di momen sampai 31 Agustus ini, jadi sejak 3 Juli sampai 31 Agustus. 2 bulan maka- aja ya? 2 3 ya? 3 bulan. 2 bulan kurang. 3 bulan Juli, saja. Oh, in 3 tahun. progressnya 2 bulan. bulan. Cuman bayar pajak 3 3 tahun, tahun saja. saja. 3 Jadi tahun. misalkan punya nih koleksi Nggak 12 bayar tahun pajak. nggak pernah bayar pajak. Kebetulan kita beli dari orang nih, kosong nih 12 tahun. Itu cukup bayar 3 tahun saja. Balik nama, bayar Gratis. pajaknya. Balik namanya gratis, Balik bayar nama. pajak hanya 3 tahun saja. Oh. Jadi Keren kan? Itu ya. kalau punya teman-teman komunitas nih, Heeh. kan suka ada touring tuh, teman-teman Pemkot kan yang begitu-begitu senang kendaraan tuh. Siapa tahu ada yang sudah lama kosong, segera manfaatkan ini hanya sekarang. Iya. Hanya Sebelum- sampai 30 Agustus. Agustus. Tuh, sobat Ah, ide tuh ya. itu. Sampai 30 Agustus. 30 Agustus. Jadi yang nunggak-nunggak sampai 7 tahun atau bahkan lebih gitu kan. Ya, yang- Punya kendaraan dari luar itu segera dibalik nama. Terus Ya. mumpung balik namanya juga gratis gitu ya. khusus yang 7 tahun Khusus lebih. yang 7 tahun lebih ya. Kalau di bawah 7 tahun bayarnya normal. Bayarnya normal. Khusus yang nunggaknya 7 tahun ke atas. Ya, betul. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan seterusnya gitu. Iya. Nah, Bu Yuli lagi nih. Bu Yuli, Siap. kalau si apa ya namanya wajib pajak atau sobat Subjek ide lah, pajak. sobat ide nih, dia mau mengikuti program itu. Tapi dasar hukumnya udah ada ya tadi ya? Ada dong. Ada ya. Kan kalau tadi dari keputusan Betul, keputusan gubernur. keputusan gubernur, kalau yang 353. kegiatan dari Samsat, kalau dari Bu Yuli juga secara hukum, Ini kan kegiatan berkaitan dengan tapping box. Kita punya Perda 8. Perda Perda 8. Perda nomor 8 ya. Yes, Oh. Perda nomor 8. Gitu. Nah, jadi perlu sobat ide ketahui nih bahwa ada 2 jenis. Ada wajib pajak, ada subjek pajak. Ya. Nah, yang namanya wajib pajak itu para pengusaha, pemilik restoran. Pemilik resto. Nah, kalau subjek pajak atau masyarakat, itulah yang kita kasih hadiah. Oh. Jadi bukan yang punya restoran. Bukan yang punya restoran ya. Bukan. Jadi subjek pajaknya So, nih. masyarakat yang makan Oke. gitu. Makanya nanti kalau makan, lihat-lihat dulu restorannya, struknya jangan dibuang. Ya. Gitu. Langsung di-upload di Pak Dedaman gitu. Dan kabar gembira juga nih Bang Ahmed, Apa tuh? karena kami yang di Badan Keuangan nih sekitar 100 orang itu tidak boleh mengikuti. Nggak boleh ya? Lumayan mengurangi saingan dapat mobil 100 orang. Kenapa nggak boleh, Bu? Gak boleh karena ini program pemerintah, jadi kami yang di sini harus mensukseskan. Jadi kita berikan kesempatan kepada masyarakat, biar masyarakat kesempatannya lebih luas. Gitu. Dalam Transparansi lah. Nah, insya Allah begitu. Luar biasa. Ini udah di launching Bang Ahmed, Oh, udah ya? sama Pak Wali. Oh, kapan Sudah, tuh? sudah tanggal 20 Juni kemarin sudah di launching sama Pak Wali jajan, kemudian bikin aplikasi, buat akun di aplikasi dan dapat voucher digital. Gitu. Nanti kalau untuk sobat ide nih mau tahu apa sih ininya, apa namanya tuh? Restorannya, Bukan cara-caranya. oh Nah, itu cara-caranya. ada bisa di Bisa akses bisa gimana tuh? dilihat di IG-nya pajak daerah bisa. Bisa dilihat nanti di webnya BKD bisa gitu. IG-nya Sering-sering apa ya? lihat IG pajak daerah, Pajak daerah. pajak daerah Kota Depok. Pajak daerah Kota Depok. Nah, Follow ya, Bang Mehmet. follow dulu. Jangan lupa ya. Ya, kita ke P3DW lagi nih. Silakan Kang Yosep atau Bu nih terkait kemudahan yang P3DW berikan kepada masyarakat. Itu seperti apa aja sih? Inovasi-inovasinya apa aja? Oke. Sebenarnya pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sangat mudah. Tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu ngantri kalau masyarakat mau memanfaatkannya. Karena kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah ada inovasi untuk pembayaran secara online. Ada aplikasi Sapa Warga, di dalamnya ada aplikasi Sambara. Itu. Ada di Play Store, Pak. Semuanya tinggal diunduh di Play Store. Mau klik Sapa Warga atau mau klik langsung Sambara. Sambara juga bisa. Tapi kalau di Sapa Warga itu semua ada lengkap, ada PKB-nya, ada dan ada yang lain-lainnya. Untuk Sambara ini bisa dilakukan pembayaran di mana saja. Kalau lagi liburan nih Bang Ahmad, misalnya lagi pergi kemana, tiba-tiba ini udah jatuh Udah mau tempo. habis nih. Kalau punya Pajak. aplikasi Sambara tinggal
silahkan melakukan pembayaran. Jadi tidak terlambat kan, tidak kena denda juga. Kalau posisi misal lagi di luar daerah gitu bisa ya? Bisa gitu. Atau nanti Pak Ahmad lagi hujan besar, males lah. Atau ada libur panjang jatuh tempo, males juga keluarga. Males untuk melakukan aktivasi atau karena macet di jalan, bisa melakukan pakai aplikasi Sambara ini. Semuanya ada di Play Store, nanti diunduh, nanti ada masukan NIK juga semua Bu pakai data NIK itu ya. Nanti ada data rangka mesinnya, nanti akan keluar kode bayarnya. Silahkan kalau punya M-Banking, apalagi M-Banking BJB ya, bisa langsung transaksi pembayaran. Kalau tidak ada M-Bankingnya, nanti langsung datang ke gerai-gerai Samsat yang sudah misalnya ada Tokopedia, ada Indomaret, ada Alfamart, ya marketplace-nya di situ. Atau ada yang lebih mudah lagi Pak, ada inovasi dari Korlantas RI yaitu menggunakan aplikasi Signal. Kalau Sambara itu untuk saat ini harus datang dulu. Untuk pengesahannya datang lagi ke kantor Samsat. Kalau aplikasi Signal ini Pak Ahmad tinggal tunggu di rumah aja. Nanti dianterin, udah kerjasama dengan PT Pos. Nanti PT Pos yang ngambil SKKP-nya, nanti dianterin ke alamat rumah Pak Ahmad yang sudah dicantumin di aplikasi itu. Sangat memudahkan sekali ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada kata susah ya. Semua udah dipermudah gitu. Sebenarnya nggak ada alasan juga ya. Iya, nggak ada alasan. Nggak bayar pajak tuh karena repot mau. Iya, kecuali kalau nggak ada uangnya kali ya. Sesibuk apapun ada solusinya di sini gitu ya. Dan luar biasa sekali, tadi banyak sekali inovasinya ya. Ada Sapa Warga, ada Sambara, ada Signal. Semua memungkinkan masyarakat untuk terakses layanan dari Samsat ya. Iya, betul. Kalau KTMDU itu gimana tuh? Oh ya, sebelum masuk itu jadi nanti ibaratnya gini, Pak Ahmad nanti lagi di Eropa Timur gitu ya. Waduh, amin. Kan? Amin. Saya diajak kan? Belum bayar nih. Honda Supra belum dibayar nih. Aduh, ya. Main ke Eropa Timur ya. Takut kena denda. Nah, itu bisa langsung. Nah, kalau sekarang kan wajib pajak kita itu 60% itu kaum milenial generasi XYZ yang sudah biasa jempolnya menari-nari di atas kecepatan tinggi. Itu sudah biasa dia belanja di Tokopedia, biasa di Bukalapak. Itu kalau udah masuk ke Sapa Warga atau Signal begitu, ambil kode bayarnya dia bisa bayar di situ. Bisa kalau belum punya saldo di mobile bankingnya, bisa ke Indomaret di bawah Pak. Nah nanti Indomaret, Alfamart juga bisa menerima pembayaran percis kayak beli e-tol atau apa, kode bayarnya diperlihatkan sudah bisa. Jadi kalau yang khawatir dengan antrian cukup begitu. Tapi balik lagi sebenarnya usahakan nama sendiri karena nanti ada NIK, memasukkan NIK. Tapi kalau bagi pemain jual beli kendaraan, kan biasanya suka ada sampingan tuh, yang jualan motor, mobil gitu, itu mereka udah tahu. Atau Pak Ahmad mau beli nih, Ayu Ting Ting mau jual mobilnya, mau dibeli nih sama Pak Ahmad. Kata penjualnya, ini udah isi nih pajaknya. Nah kalau nggak percaya, cukup tadi masukin plat nomornya, ngecek plat nomornya itu bisa saja diketahui langsung berapa pajaknya, jatuh temponya kapan. Jadi klaim yang penjualnya sudah isi atau belum bisa divalidasi dengan aplikasi Sambara itu. Gitu. Jadi dengan ada aplikasi ini manfaatnya banyak. Dan tidak bayar dan tidak perlu verifikasi email, nomor telepon enggak. Jadi download di Play Store sudah bisa. Jadi nanti biasanya kalau yang sudah tahu aplikasi ini di jalan macet, apalagi nggak nyetir gitu ya, dia iseng-iseng aja masukin plat nomor orang gitu. Ngecek gitu. Kerjaan Pak Kapus itu. Itu lagi gabut kayaknya. Soalnya begini Pak Ahmad, kita punya data yang KTMDU tadi. Jadi di luar yang tadi yang bagus-bagus, kita masih ada PR Pak, yang tentunya tidak bisa diselesaikan oleh pegawai Samsat atau Bapenda yang di Samsat saja, karena perlu peran serta semua. Nah, kita sering dibantu sama teman-teman Bu Yuli semua mensosialisasikan betapa pentingnya membayar pajak PKB
Karena di data kita di data kita itu ada ratusan ribu yang belum bayar pajak. Artinya sudah jatuh tempo, belum bayar pajak. Nah 35%-nya. Nah, artinya ratusan ribu tuh ya mungkin dia kalau di total bisa 450.000 samsat, kedua samsat ini artinya ini campur ya Pak, campur ada yang belum bayar pajak karena memang belum sempat atau sudah dipegang orang lain gitu, sudah dijual yang pembelinya belum bayar, belum masih nama orang Kota Depok, atau karena hilang atau karena rusak juga bisa dan belum mengajukan penghapusan. Nah, itu di data kita masih 35%-nya belum bayar pajak. 35% dari potensi, dari total. Potensi yang tadi 450 ya? Totalnya kita 1 juta lebih, Pak. Jadi lebih. Ada 300 atau 400 ribu lebih belum bayar pajak. Nah, itu bisa segera, karena begini, selain tadi memanfaatkan program, juga untuk pembangunan Kota Depok yang kita cintai ini, juga sebenarnya untuk yang bersangkutan, karena kita tahu semua nilai jual kendaraan itu dengan bayar pajak atau pajaknya tetap terjaga, diisi, istilah masyarakat kan gitu, kosong 2 tahun, kosong, ini pajak isi masih lama. Itu nilai jualnya pun terjaga. Artinya tidak rugi sama sekali kalau bayar pajak itu. Sebenarnya untuk nilai jual kendaraannya juga terjaga. Kita juga selain bermanfaat untuk pribadi juga bermanfaat untuk pembangunan Kota Depok ini juga. Termasuk juga ketertiban secara hukum ya. Karena kan bisa berdampak secara hukum. Iya, kalau betul. Misalnya kendaraan belum dibalik nama, betul, dipakai untuk hal-hal yang konsekuensi hukum, kan iya, bisa berakibat ke arah situ juga ya. Betul, Pak. Iya. Betul. Oke, kemudian ke Bu Yuli terkait tapping box nih. Ada berapa resto sih yang sebetulnya di Depok itu yang terdata, ada berapa resto, kemudian yang sudah bertapping box berapa? Terus saya dapat informasi juga, kelihatannya kalau orang makan yang di tapping box itu pajaknya itu jadi 7% atau betul ya? Iya, betul. Kalau restoran di Kota Depok itu 2.000-an Bang Mehmet. Lebih malah restoran kafe. Tapi yang terpasang tapping ini memang baru 176. Nah, kalau Sobat Ide udah download aplikasi Pak Dedaman, itu ada tuh nama-nama restorannya. Yang bisa dilihat itu bisa. Tapi saya kasih bocoran nih, misalnya Bang Mehmet kan suka makan yang rame-rame itu. Yang di Margonda tuh kayak mie gacoan. Nah, itu banyak anak generasi X, Y, Z. Generasi Z sebetulnya kalau mereka. Kalau generasi kita X ya, expire. Generasi expire. Generasi Z itu biasanya suka makan di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, itu boleh tuh kan. Walaupun nggak terlalu mahal, tapi bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Nah, kalau misalnya nih ada kendala teknis misalnya, ketika dia udah belanja, udah jajan, dapat voucher, dapat apa tuh, stroke, ketika mau di upload ke sistem, ke itu ada aplikasi, kendala. Nah, itu kemana nih nanti lapornya? Nah, nanti kalau Sobat Ide makan, terus pas mau masukin, kan nanti harus masukin itu nomor referensi, karena dia kode unik dengan nominal belanja. Nah, gitu. Ketika dia nggak dapat voucher, mungkin ada kendala teknis dan sebagainya, bisa lapor ke kami, bisa lewat IG yaitu pajak daerah _ Kota Depok, atau bisa juga ke call center kami nih Bang Mehmet. Boleh, bisa dicatat mungkin sama Sobat Ide ya. 0878 7809 0190. Tapi Sobat Ide juga nggak usah khawatir dan jangan panik karena ini bisa berlaku 24 jam selama dia belum tutup sistem. Misalnya hari ini makan, mungkin karena kondisinya rame, trouble signal dan sebagainya. Nanti kalau udah agak siang mungkin bisa memang harus di tap dulu. Jadi kita ada barcode. Nanti di tapnya di barcode itu muncul, setelah di tap barcode-nya akan muncul permintaan nomor referensi dan nominal. Nanti baru di foto struknya baru ke simpan. Gitu.
Jadi nggak bisa dibesokin ya Bang Mehmet. Harus hari itu itu juga. Iya. Maksimal 24 jam atau gimana? Selama mereka belum tutup sistem itu masih terbacanya 24 jam. Oke. Oh iya, siap. Nah, terkait waktu pelaksanaan program nih, Bu Yuli, itu kan sudah di launching, berarti sudah mulai berlaku Sudah tuh ya. bisa jajan. Sampai kapan tuh? Kita berlakukan sampai dengan 30 November. 30 Masih November lama Bang Mehmet. 2023. 2023. Tahun depan beda lagi Tahun nanti. depan. Tapi tahun depan kemungkinan ada lagi ya. Insya Allah ada lagi. Nah, itu dia sobat ide ya yang hobi jajan nih. Sebenarnya Masih bisa banyak kesempatan. punya peluang ya, semakin banyak jajan di resto yang bertapping box, Betul. maka kesempatannya akan semakin banyak. Iya. Sampai 30 November. atau mungkin mau buka tenda di restonya gitu kan. Tadi Makan- pagi jajan di situ ya. Makan sarapan pagi, makan siang. Boleh makan boleh malam itu. gitu. Ya. Ya itu bisa juga begini. Boleh, sangat boleh. Oke, kita ke P3DW nih. Tadi kan sudah banyak bincang-bincang dan informasi yang sudah disampaikan oleh Buni dan Kang Yosep nih. Harapannya terhadap program ini kepada masyarakat tuh seperti apa? Boleh disampaikan? Ya, kalau harapannya tentu yang bagus-bagus ya Pak ya. Amin. Kami ngadain program, harapannya ya manfaatkanlah program tersebut. Iya. Karena cuma 2 bulan ini, tahun depan belum tentu ada kesempatan, apalagi yang untuk 7 tahun nunggak ini ya. Iya. Hanya 3 tahun saja itu merupakan hal yang luar biasa. Keringanannya, diskonnya itu luar biasa. Jadi ayo yang Manfaatkan. masuk Kota Depok, apalagi yang masuk wilayah Cinere, ada 5 kecamatan, Limo, Cinere, Sawangan, Bojongsari, dan Pancoran Mas. Segera manfaatkan kesempatan ini, apalagi yang mendengarkan podcast Ide Pagi ini. Ide podcast ini, manfaatkan apa yang tadi sudah kami sampaikan. Kalau belum jelas, lihat di IG-nya Samsat Cinere atau Samsat Depok 1. Di situ udah jelas keterangannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kalau yang ada yang berlaku. mau nanya-nanya nih, boleh juga ya, misalnya Boleh, lewat ada call center kami call juga. center ya, boleh. Ada nomor call center juga Pak, 150 410. 150 410. Kalau tadi Bu Yuli kan kalau ada sobat ide yang mau nanya juga bisa ya, ada tadi Boleh, call bisa. centernya ya di 0878 780 90190. Ya. Iya. Nah, Kang Yosep barangkali mau closing statement? Ya, tentunya dari sisi kesempatan ini berbatas waktu. Jadi manfaatkan segera, apalagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan ini memang tadi terikat kewajiban. Nah, kewajiban ini apalagi ada support keringanan diskon pajak. Maka manfaatkanlah momen ini, sebar luaskan ke keluarga. Kalau adik-adik siswa yang mendengar saat ini, informasikan ke orang tuanya. Kalau Bapak Ibu yang bekerja, informasikan ke teman-teman sepekerjaannya gitu, bahwa ini adalah kesempatan untuk segera membaliknamakan kendaraannya jadi nama sendiri beralamat Kota Depok, yang pasti akan masuk ke kas daerah Kota Depok sebagai bagian dari dana bagi hasil. Karena mekanisme sekarang adalah tidak menunggu lagi berapa bulan harus masuk ke Kota Depok, tapi kurang dari 30 hari Bapak Ibu bayar, itu akan dana bagi hasilnya akan masuk ke kas daerah Kota Depok. Artinya akan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, jadi jangan ada anggapan untuk infrastruktur jalan jembatan saja, tetapi tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga non fisik, dan itu sesuai kesepakatan di APBD Kota Depok. Artinya Pak Wali dengan teman-teman DPRD Kota Depok jadi program apa. Nah, ini leluasa, sangat leluasa. Dan jangan lupa program ini bisa tetap dimanfaatkan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap tertib administrasinya gitu Pak. Jadi jangan sampai datang tetapi administrasinya tidak lengkap, tidak bawa KTP-nya, tidak
STNK-nya hilang atau dan sebagainya gitu. Itunya harus selesai. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download juga di IG kami atau dilihat seperti apa sih persyaratannya. Sebenarnya persyaratannya tetap seperti biasa, tidak ada persyaratan lain. Tetapi kalau tidak lengkap maka belum bisa diproses nanti. Harus lengkap gitu. ya. Harus lengkap. Ya, terima kasih. Ya, siap. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber hari ini, Kang Yosep, Bu Nih, dan Bu Yuli. Mudah-mudahan program-program yang tadi diluncurkan itu bisa disambut baik dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh teman-teman Sobat Ide ya. Karena tadi berbatas waktu kan, ada kalau Pak Didaman itu sampai November tanggal 30, kemudian kalau program diskon ya pajak kendaraan bermotor itu sampai 30 Agustus ya, 30 Agustus tahun 2023. Jadi silakan ayo manfaatkan kesempatan ini karena ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Dan teman-teman Sobat Ide bahwa sekali lagi pajak yang teman-teman Sobat Ide sampaikan atau bayarkan itu nanti akan kembali lagi dirasakan manfaatnya oleh Sobat Ide dalam format bentuk program-program pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Kang Yosep, Bu Nih, dan Bu Yuli. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi ya di lain waktu. Juga teman-teman Sobat Ide ya, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan kita dan tetap pantengin terus channel YouTube dari Ide Podcast. Terima kasih. Saya Bang Mehmet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?